Kemarin banyak yang tanya untuk tips atau langkah pengecatan bahan besi galvanis. Nah, karakteristik besi galvanis kan licin, maka sebelum dicat kita amplas dulu pakai amplas kasar lah, nomor 80 atau 100. Intinya kita bikin lecet dulu permukaan besi galvanis ini sebagai contoh holo galvanis ya. Kita mau bikin dudukan talang dengan bahan holo galvanis dan kita akan mengecat menggunakan cat apa yang cocok untuk material licin seperti galvanis ini. Selain galvanis bisa juga diaplikasikan untuk bahan aluminium. Biasa ngecat aluminium juga kita pakai teknik seperti ini. Langkah pertama kita siapkan dulu epoksi besi ya, yang campurannya thinner. Nah, ini contoh merek dari Nipe 2000. Kalau epoksi lain ya banyak, ada Belcoat, epoksi filler. Intinya kalau beli epoksi itu dapat 2 kaleng. Yang satu kaleng epoksi base, yang kaleng kecil nanti ada tambahannya ya, namanya hardener atau pengeras. Untuk takarannya kan bisa dilihat di masing-masing kaleng, takaran yang cocok berapa, 1:4 rata-rata. Nah, ini saat saya praktek sedikit ya menggunakan epoksi Nipe. Kalau kesukaan saya itu pakai epoksi Nipe sebenarnya. Kalau selain Nipe ya Belcoat lah, Belcoat, bukan ngiklan ya, memang kita biasa pakai merek, 2 merek itu. Kalau epoxy filler ini kebetulan baru nyoba sih, tapi tetap masih bagusan epoxy Nipe sama Belcoat. Kalau Nipe cepat kering, kalau Belcoat keringnya lama, cuma daya rekatnya sama seperti Nipe. Campuran tentu pakai thinner yang kalengan ya, bisa merek Rusa, Impala, atau ya yang sejenis lah. Juga campurkan, jangan lupa campurkan hardener. Kalau thinner perbandingan mungkin selera sih, kalau saya mungkin sekitar 1:1,5 lah, maksudnya 1 epoksi, setengahnya thinner. Terus hardener biasanya ya tafsiran kira-kira lah, cuma sedikit. Kan dibungkus tertulis bungkus di kaleng tertulis 1:4 ya, kira-kira segitulah. Baru selanjutnya aplikasikan pengecatan. Alangkah baiknya itu menggunakan spray gun ya, atau spet kalau orang sini nyebutnya, itu sprayer gitu. Kalau pakai kuas bisa, cuma ya hasilnya beda lah. Kalau pakai spet kan tipis-tipis tapi merekat kuat, kalau kuas kan biasanya langsung tebel. Memang cocoknya epoksi ini pakai spray gun, makanya kan nggak ada bengkel pengecatan mobil yang pakai kuas kan, kecuali bak truk mungkin pakai kuas bisa. Kalau bahan galvanis ini cocoknya memang menggunakan cat dasar epoksi dulu ya. Kalau pakai cat yang sintetis itu jalin sintetis seperti merek AF itu kurang cocok buat bersih galvanis, karena masih gampang mengelupas walaupun digosok-gosok amplas. Memang cocoknya pakai epoksi dulu. Sekira 30 menitan sudah kering, Anda bisa cek nanti dengan kuku ya, digosok-gosok. Nah, kalau epoksi itu seperti ini, nggak mudah terkelupas alias merekat kuat. Itu juga kalau takaran campuran cat dan hardenernya sesuai. Kalau nggak sesuai ya berarti ada kesalahan takaran. Itu tuh ingat, ini cuma goresan-goresan kecil ya, misal pakai kuku, pakai apa, kalau kena benda tajam seperti pisau atau sesama besi ya namanya cat ya, jangankan cat epoxy, powder coating aja kena benda tajam juga bisa lecet.
Cuma ini kan langkah untuk bahan besi galvanis. Untuk tahap akhir kita pakai cat itu gloss, bisa pentagloss, dana gloss, atau orang nyebutnya banyak nyebut itu cat duko. Nah, campurannya tetap sama, pakai thinner cepat kering. Ini hasil akhir dudukan talang yang kita buat menggunakan cat hitam. Maaf ya, ini kurang rapi pengelasannya ya, karena fungsinya buat dudukan talang pribadi. Yang penting udah dicat anti karat, tahan cuaca, tahan panas. Ya, demikian tadi teknik dan tips cara pengecatan untuk bahan material besi galvanis ya. Semoga untuk kalian-kalian yang mau project menggunakan besi galvanis bisa meniru langkah-langkah pengecatan dengan epoxy ini agar catnya lebih awet dan juga tahan cuaca. Sekian dan sampai jumpa di tips selanjutnya, semoga bermanfaat.